Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau bikin anggaran keuangan untuk mahasiswa. Jadi aku itu kepikiran buat bikin anggaran untuk mahasiswa ini karena dulu waktu aku masih jadi mahasiswa, uang bulanan itu selalu aja habis. Dan sering banget juga sebelum pertengahan bulan uang bulanan yang dikasih sama orang tua itu udah habis gitu, jadi nggak tahu kemana gitu. Karena dulu pikirannya kalau misalkan senang banget nih, kalau misalkan udah di awal bulan udah senang banget nih dikasih uang bulanan sama orang tua. Jadi sebelum dikasih uang bulanan itu udah pikirannya itu aku mau beli ini nih, mau beli ini, mau beli itu, mau pergi ke sini, mau pergi ke situ gitu. Jadi sama sekali nggak ada kepikiran untuk bikin anggaran seperti ini. Dan saat ini pas aku lagi bikin video, aku tuh nyesel banget kenapa aku baru tahu tentang budgeting ini setelah aku udah lulus dan udah menikah. Tapi nggak apa-apa sih, nggak masalah ya. Karena aku juga bersyukur gitu, aku sekarang udah tahu gitu. Jadi keuangan rumah tangga aku itu terjamin lah kayak gitu. Jadi nggak habis-habisan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi yang aku tuliskan di sini untuk income-nya itu hanya contoh aja ya. Untuk income di sini 2 juta rupiah itu aku ambil dari rata-rata uang bulanan teman-teman aku dulu waktu kuliah. Nah, setelah dapat uang bulanan, yang pertama kali akan aku keluarkan itu untuk saving sebesar 200.000. Kenapa perlu banget saving? Karena nanti setelah kita selesai kuliah, maksudnya udah semester akhir, itu pasti kita akan banyak sekali butuh biaya untuk seperti PKL atau untuk wisuda. Jadi kita gak terlalu ngerepotin orang tua juga nantinya. Nah, setelah itu akan aku bagi dalam 2 pembiayaan, yaitu biaya wajib dan juga biaya lainnya atau biaya tambahan. Untuk biaya wajib di sini yang pertama untuk bayar uang kos itu sebesar Rp500.000. Kalau misalkan kalian nggak ngekos atau tinggal sama keluarga atau emang udah punya rumah sendiri, di skip aja. Jadi 500.000-nya ini bisa kalian pergunakan untuk hal-hal lainnya. Selanjutnya itu untuk internet 100.000, karena kita pasti perlu banget internet, namanya mahasiswa pasti perlu banget internet untuk ngerjain tugas dan lain-lain. Jadi totalnya ini adalah sebesar Rp600.000. Jadi sekali lagi ini hanya contoh. Kalau seandainya uang kos kalian lebih besar daripada ini, itu kalian sesuaikan aja sama uang bulanan kalian ya. Oke, selanjutnya untuk pembiayaan yang kedua, yaitu untuk biaya lainnya atau biaya tambahan. Yang pertama di sini aku tuliskan untuk belanja bulanan itu sebesar 150.000. Nah, belanja bulanan di sini seperti sabun-sabunan, terus pasta gigi dan lain-lain. Ini juga termasuk skincare ya. Tapi kalau misalkan seandainya skincare-nya lebih mahal dari anggaran belanja bulanan ini, itu nanti kalian atur sendiri bagaimana. Nah, untuk belanja mingguannya di sini aku anggarkan sebesar 500.000. Jadi untuk belanja mingguan ini kalau mau hemat itu harus masak sendiri. Jadi jangan sering-sering jajan di kampus, karena kan kalau kita sering jajan itu bakal boros sih. Pengalaman aku, pagi makan di kampus, terus siang makan di kampus, nanti malam beli makan lagi. Ya boros sih kalau misalnya kayak gitu, karena kan setiap kali makan itu pasti akan habis sekitar 20-25 ribu. Hitung aja kalau untuk 3 kali makan itu berapa.
Makanya untuk menyiasatinya supaya lebih hemat adalah dengan masak sendiri. Selanjutnya untuk transport. Untuk transport di sini aku budgetkan sebesar Rp100.000. Lalu di sini untuk keperluan kampus itu sengaja memang aku pisahin supaya nggak terganggu lah uang belanja kita sama kebutuhan kampus. Nah, untuk kebutuhan kampus ini seperti apa sih? Kayak seperti misalnya ada biaya fotokopi atau ada iuran kas kelas gitu, atau untuk beli-beli bahan-bahan praktek dan lain sebagainya. Pokoknya yang semuanya untuk keperluan kampus lah. Di sini aku budgetin sebesar 200.000. Terus yang terakhir ini untuk hiburan dan juga jalan-jalan itu aku budgetin sebesar 150.000. Jadi kenapa aku budgetkan tersendiri juga untuk hiburan dan jalan-jalan ini, supaya aku nggak hilap untuk ngambil uang belanja aku buat pergi jalan-jalan gitu. Jadi kalau misalkan udah ada anggarannya tersendiri, maka aku harus menggunakannya secukupnya atau sesuai dengan anggaran yang udah aku bikin gitu. Jadi jangan sampai melebihi dari anggaran aku itu. Karena sering banget pengalaman aku uang bulanan itu sering banget habis karena untuk pergi hiburan dan juga jalan-jalan. Ya maklum lah, namanya mahasiswa pasti kayak mumet ya. Karena kalau terus-terusan belajar juga nantinya kita juga bakal kayak stres gitu. Jadi perlu banget memang yang namanya hiburan. Ya pergi jalan-jalan, sekedar cuci mata doang. Yang penting bisa melegakan atau membuat kita menjadi pikiran kita tuh lebih fresh lagi. Jadi untuk total biaya lainnya itu adalah sebesar 1.100.000. Nah, dari keseluruhan pembiayaan yang aku keluarkan dari saving, biaya wajib dan juga biaya lainnya, itu masih ada sisa sebesar 100.000. Nah, sisanya ini yang akan kita pergunakan untuk dana darurat atau untuk mencukupi kekurangan dari semua total pembiayaan yang kita gunakan. Misalnya ada kekurangan di belanja mingguan tadi ataupun belanja bulanan dan yang lain-lainnya, boleh kita ambil dari sisa uangnya tadi, seperti itu. Nah, setelah menuliskan semua anggaran keuangan di setiap bulannya untuk pengeluaran di setiap bulannya, sekarang kita lanjutkan untuk membuat catatan pengeluaran atau expense tracker untuk mengetahui kemana aja uang kita itu pergi. Karena biasanya pengalaman aku pribadi juga setelah aku melakukan budgeting di dalam kehidupan aku sehari-hari, kadang aku tuh suka lupa nih nyatet pengeluaran aku nih. Misalnya aku habis belanja apa nih, tapi aku lupa kan nyatetnya. Nanti pas udah aku evaluasi di akhir bulan, aku bingung sendiri, kok catatan pengeluaran aku sama uangnya kok hasilnya beda gitu, nggak sama gitu. Ternyata setelah diinget-inget lagi, oh ternyata aku ada beli ini nih gitu. Apalagi kalau misalkan untuk orang-orang yang sangat pelupa seperti aku, itu wajib banget kalian catat semua pengeluaran kalian sekecil apapun, supaya nanti pas udah evaluasi hasilnya itu sinkron antara catatan pengeluaran dan juga sisa uang kita. Nah, kalau seandainya kalian gak sempet buat nyatat di buku setelah berbelanja, kalian bisa catat di handphone kalian aja. Karena biasanya kan kita lebih sering menggunakan handphone daripada buku kan. Nah, boleh dicatat dulu di handphone. Nanti pas udah di akhir bulan, tinggal kalian salin aja catatan-catatannya ke catatan pengeluaran kita atau di pembukuan anggaran keuangan. Oke, jadi di sini formatnya sama kayak
budgeting aku juga itu aku kasih tetap 3 keterangan, ada tanggal di situ, terus deskripsi dan juga jumlahnya. Nah, setelah itu di akhir bulan kita akan melakukan evaluasi untuk anggaran kita supaya bisa lebih memudahkan kita untuk membuat anggaran di bulan depannya, apa aja yang harus dikurangin dan apa aja yang harus ditambah. Oke, udah selesai anggaran keuangan untuk mahasiswa. Jadi sekali lagi ini hanya contoh aja. Kalau misalkan kalian pengen buat, tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kalian dan juga keperluan kalian. Apa aja yang mau kalian keluarkan untuk anggaran di setiap bulannya. Oke, cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.